Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Asmarani dengan NIM 64114221128 akan mempresentasikan hasil rangkuman materi literasi digital dan kemanusiaan. Yang pertama yaitu topik 1, hubungan manusia dan teknologi. Teknologi merupakan salah satu dari 7 unsur kebudayaan. 7 unsur kebudayaan tersebut terdiri dari 1. Bahasa, 2. Sistem pengetahuan, 3. Organisasi sosial, 4. Sistem peralatan hidup dan teknologi, 5. Sistem mata pencaharian, 6. Sistem religi, dan 7. Kesenian. Menurut Paul W. Dewar, teknologi merupakan ilmu terapan yang telah dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam, manusia, dan kebudayaan. Teknologi memiliki 7 unsur yang terdiri dari alat produksi, senjata, wadah, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan, serta alat-alat transportasi. Teknologi merupakan bagian dari kebudayaan. Oleh karena itu, teknologi berfungsi untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan dan melindungi diri. Teknologi juga menjadi salah satu upaya untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Pada awalnya, manusia hanya menggunakan alat-alat yang tersedia di alam seperti batu, tulang, dan kayu. Seiring berjalannya waktu, manusia mampu mengolah logam dan merakit alat sederhana yang lama-kelamaan menjadi semakin rumit sehingga menyebabkan perubahan pada kehidupan manusia. Perubahan ini menjadi awal mula terjadinya revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Society 5.0 sendiri merupakan sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Era Society 5.0 tidak semata-mata muncul tiba-tiba. Perkembangan Society 1.0 sampai Society 5.0. Society 1.0 merupakan era berburu dan manusia baru mengenal tulisan. Society 2.0 merupakan era pertanian di mana manusia mengenal cocok tanam. Society 3.0 merupakan era industri di mana manusia mulai menggunakan mesin untuk aktivitas sehari-hari. Society 4.0 merupakan era teknologi komputer hingga internet untuk menunjang kegiatan manusia. Society 5.0 era teknologi di mana semua teknologi merupakan bagian dari manusia itu sendiri. Revolusi Industri 4.0 adalah tahap transformasi digital yang terjadi pada industri yang mencakup penggunaan teknologi canggih seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, big data, robotika, dan teknologi lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas produksi. Perkembangan industri dari masa ke masa diawali dengan revolusi industri 1.0, merupakan era revolusi yang ditandai dengan penemuan mesin uap. Kemudian revolusi industri 2.0, yang ditandai dengan penggunaan listrik sebagai pengganti mesin uap. Kemudian revolusi industri 3.0, yang ditandai dengan adanya mesin yang bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Karena hal inilah revolusi 3.0 memiliki nama lain yaitu revolusi digital. Revolusi industri 4.0 yang ditandai yang biasa disebut juga sebagai cyber physical system adalah fase di mana komputerisasi semakin diperkuat dengan kemunculan internet dan integrasi berbagai sistem. Kemudian topik yang kedua yaitu dampak positif dan negatif teknologi.
Literasi digital tidak semata-mata sebagai penguasaan teknologi komputer dan keterampilan penggunaan internet belaka yang berkonotasi menjadikan manusia sebagai sosok robotik belaka, melainkan lebih luas daripada itu, yakni memadupadankan literasi dan digital. Dengan adanya pemahaman dan penerapan literasi digital akan membuat generasi muda dapat berpartisipasi di era dunia modern sekarang ini. Literasi digital akan menciptakan sebuah tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis, kreatif, sehingga mereka tidak akan mudah tertipu yang berbasis digital seperti menjadi korban informasi hoaks. Dampak positif dari literasi digital. Yang pertama yaitu menghemat waktu. Dengan adanya literasi digital, upaya untuk menemukan sebuah informasi menjadi lebih cepat. Yang kedua, belajar lebih cepat. Dengan adanya platform online yang berisi banyak materi pembelajaran, proses belajar akan menjadi lebih cepat. Yang ketiga, memperoleh informasi terkini. Melalui kemampuan literasi dalam bentuk digital, kita akan mudah mendapatkan informasi yang terbaru. Selanjutnya, kita akan selalu terhubung. Adanya jaringan internet dalam penggunaan aplikasi atau sosial media membuat kita merasa selalu terhubung dengan halayak umum, terutama saat proses komunikasi. Selanjutnya, membuat keputusan yang lebih baik. Dengan adanya literasi digital, membuat kita dapat mencari, mempelajari, menganalisis, dan membandingkan informasi yang didapatkan. Hal tersebut dapat membantu dalam membuat keputusan yang baik. Lalu dapat menghemat uang. Pada era sekarang ini, biasa ditemukan aplikasi khusus yang berisi perbandingan diskon sebuah produk. Aplikasi tersebut apabila digunakan secara cermat tentu dapat menghemat pengeluaran dalam usaha membeli produk tersebut. Lalu ada juga dampak negatif perkembangan teknologi. Yang pertama yaitu pengangguran struktural. Kemajuan teknologi, terutama dalam bidang automasi dan kecerdasan buatan, dapat menggantikan pekerjaan manusia dan menciptakan pengangguran struktural yang dapat mengancam keberlangsungan hidup banyak pekerja. Yang kedua yaitu ketimpangan sosial. Kemajuan teknologi juga dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, di mana hanya sebagian kecil dari populasi yang dapat menikmati manfaat teknologi terbaru, sementara sebagian besar tetap tertinggal. Yang ketiga yaitu ketergantungan. Ketergantungan pada teknologi dapat mengurangi kemampuan manusia untuk memecahkan masalah secara mandiri dan mengurangi kreativitas serta inovasi. Yang keempat yaitu isolasi sosial. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan dalam teknologi dapat menyebabkan isolasi sosial dan interaksi manusia yang kurang, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan mental dan kehidupan sosial yang buruk. Yang kelima yaitu keamanan cyber. Kemajuan teknologi juga dapat memperburuk keamanan cyber, di mana muncul ancaman baru seperti hacking, phishing, dan malware yang dapat merugikan pengguna teknologi. Kemudian topik yang ketiga yaitu konsep dan pemanfaatan IoT dan Big Data. Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Definisi dari Internet of Things dapat dilihat dari gabungan dua kata, yaitu Internet dan Things. Internet didefinisikan sebagai sebuah jaringan komputer yang menggunakan protokol-protokol Internet yang digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dalam lingkup tertentu. Sedangkan things didefinisikan sebagai objek dari dunia fisik yang diambil melalui sensor-sensor yang kemudian dikirim melalui internet. IoT Reference Model. Yang pertama yaitu Physical Device and Controller, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu sensor, embedded system,
atau sistem benam, dan gateway. Yang kedua yaitu connectivity, yaitu perangkat komunikasi yang menghubungkan antara perangkat fisik dan edge computing. Yang ketiga itu ada edge computing, yaitu layer yang berfungsi untuk menangkap data yang dikirimkan dari sensor. Pada layer ini, data dipersiapkan untuk disimpan pada database. Yang keempat yaitu ada data accumulation, yaitu pada layer ini data telah disimpan pada suatu storage. Storage yang digunakan dapat berupa SQL atau NoSQL base. Yang kelima yaitu ada data abstraction. Layer ini berfungsi untuk mengatur aliran data di sisi server atau cloud. Data yang masuk akan diarahkan menuju tempat penyimpanan atau diarahkan ke tempat lain seperti visualisasi, machine learning, atau lainnya. Yang keenam yaitu ada application. Layer ini berfungsi sebagai control system, vertikal untuk mobile aplikasi dan juga bisnis intelijen dan analisis. Data diolah dengan machine learning untuk mendapat klasifikasi, cluster, dan juga peramalan data. Collaboration and process. Layer ini memberikan informasi kepada personal untuk dapat melakukan suatu hal berdasarkan data yang diterima. Selanjutnya itu ada tujuan IoT. IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Konsep dan cara kerja IoT. Konsep IoT ini cukup sederhana dengan cara kerja mengacu pada 3 elemen utama pada arsitektur IoT, yaitu barang fisik yang dilengkapi modul IoT, perangkat koneksi ke internet, cloud data center, tempat untuk menyimpan aplikasi beserta database. Cara kerja Internet of Things yaitu dengan memanfaatkan argumentasi pemrograman yang tiap-tiap perintah argumennya menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak berapapun. Internet yang menjadi penghubung di antara kedua interaksi mesin tersebut, sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung. Kemudian ada perangkat IoT. IoT modul pada umumnya terdiri dari 5 komponen penting, di antaranya yaitu 1 sensor, 2 CPU atau komputer, 3 sistem operasi, 4 jalur komunikasi, dan 5 keluaran. Implementasi IoT. Implementasi IoT di antaranya yang pertama yaitu implementasi IoT dalam bidang keamanan. Yang kedua yaitu monitoring lingkungan. Yang ketiga bidang kesehatan. Dan yang terakhir otomasi gedung dan perumahan, dan lain-lain. IoT memiliki kelebihan yaitu data dengan bantuan komputer dan algoritma program. Kita tidak perlu mengecek data dan mensortir satu persatu. Mesin akan melakukan sesuai algoritma yang diinginkan, selain cepat juga akurat. Kemudian tracking. Dalam sistem inventory dengan bantuan komputer akan sangat mudah untuk mengecek persediaan, lokasi dan kualitas barang sehingga memudahkan untuk melakukan pengelolaan. Waktu. Dengan bantuan sistem komputer yang telah diprogram, maka proses analisa dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang besar akan sangat cepat. Biaya. Dengan adanya mesin yang dapat menggantikan pekerjaan manusia, manusia cukup menjadi operator mesin saja, sehingga biaya untuk gaji karyawan lebih sedikit karena sudah tergantikan oleh mesin. Kekurangan IoT. Yang pertama yaitu compatibility, yang artinya tidak ada standarisasi penggunaan sensor. Ketika sebuah sistem dengan IoT device mengalami kerusakan, maka harus membeli di vendor yang sama untuk menggantinya. Yang kedua yaitu complexity, yang artinya diperlukan tenaga ahli untuk merawat IoT modul secara berkala agar sistem tetap berjalan. Yang ketiga yaitu safety. Semua perangkat dan program komputer rawan akan tindakan hacking. Selanjutnya yaitu big data.
Big data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big data dapat dianalisis untuk wawasan yang mengarah pada pengambilan keputusan dan strategi bisnis yang lebih baik. Sejarah Big Data. Fenomena Big Data dimulai pada tahun 2000-an ketika seorang analisis industri, Doug Lenny, menyampaikan konsep Big Data yang terdiri dari 3 bagian penting, di antaranya volume, kecepatan, dan variasi. Selain 3 bagian penting tersebut, para peneliti Big Data juga menambah bagian yang termasuk penting lainnya, seperti variabilitas dan kompleksitas. Potensi Big Data. Jumlah data yang telah dibuat akan disimpan pada tingkat global hari ini hampir tak terbayangkan jumlahnya. Data tersebut terus tumbuh tanpa henti. Artinya, Big Data memiliki potensi tinggi untuk mengumpulkan wawasan kunci dari informasi bisnis. Sayangnya sampai saat ini, baru sebagian kecil data yang telah dianalisis. Big data dalam bisnis menjadi strategi yang baik dalam mengolah informasi mentah menjadi keuntungan yang terus mengalir ke organisasi bisnis setiap hari. Pentingnya Big Data tidak hanya berputar pada jumlah data yang organisasi miliki, tetapi hal yang penting adalah bagaimana mengolah data internet dan eksternal. Ketika organisasi mampu menggabungkan jumlah data besar yang dimilikinya dengan analisis bertenaga tinggi, organisasi dapat menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan bisnis seperti menentukan akar penyebab kegagalan untuk setiap masalah bisnis, menghasilkan informasi mengenai titik penting penjualan berdasarkan kebiasaan pelanggan dalam membeli, lalu menghitung kembali seluruh risiko yang ada dalam waktu yang singkat, dan yang terakhir, dapat mendeteksi perilaku penipuan yang dapat mempengaruhi organisasi. Topik yang keempat yaitu konsep dan pemanfaatan artificial intelligence. Artificial intelligence atau biasa disebut AI yang artinya kecerdasan buatan. AI merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru, dan melakukan tugas seperti manusia. AI sendiri memiliki tujuan utama, yaitu membuat mesin menjadi lebih pintar. Lalu ada tujuan ilmiah, yaitu memahami apa itu kecerdasan. Yang ketiga yaitu ada tujuan entrepreneurial, yaitu membuat mesin lebih bermanfaat. Konsep AI, yaitu thinking humanly. Sistem yang artinya sistem yang berpikir seperti manusia. Lalu thinking rationally, artinya sistem yang berpikir secara rasional. Yang ketiga yaitu acting humanly, yang artinya sistem yang bertindak seperti manusia. Yang keempat yaitu acting rationally, yang artinya sistem yang bertindak secara rasional. Pendekatan AI. Yang pertama, strong artificial intelligence, yang artinya pendekatan yang ingin menuju ke pembuatan suatu mesin yang bisa benar-benar berpikir dan memecahkan masalah. Yang kedua, weak artificial intelligence, yang artinya pendekatan ini berurusan dengan pembuatan kecerdasan buatan di komputer yang tidak benar-benar bisa berpikir dan memecahkan masalah, namun bisa berperilaku seakan-akan ia memiliki kecerdasan. Yang ketiga yaitu applied artificial intelligence, yang artinya pendekatan ini berusaha menghasilkan suatu sistem cerdas secara komersial dapat digunakan. Yang keempat, cognitive artificial intelligence, yang artinya pendekatan ini memandang komputer sebagai alat untuk mengetes teori tentang bagaimana otak manusia bekerja. Implementasi AI. Yang pertama ada di bidang medis, seperti pengecekan reservasi, konsultasi pasien, dan catatan konsultasi untuk kemudahan penggunaan oleh pasien. Contoh lainnya antara lain seperti operasi robotik, perawatan virtual,
penciptaan obat baru, deteksi dini penyakit kanker, dan pemantauan kesehatan. Yang kedua ada bidang jurnalisme, yaitu sebagai reporter robot. Yang ketiga ada di bidang otomotif, didukung oleh perangkat headset augmented reality atau AR yang berfungsi sebagai mata dan telinga. Yang keempat ada di bidang perekrutan karyawan, membantu divisi HRD untuk menentukan kandidat potensial dan merealisasikan kegiatan perekrutan yang wajar. Yang kelima ada di bidang layanan pelanggan. Teknologi AI yang digunakan dalam layanan pelanggan telah muncul dalam berbagai bentuk, seperti asisten virtual dan chatbot. Topik yang kelima yaitu konsep dan pemanfaatan e-commerce. E-commerce atau electronic commerce atau perdagangan elektronik adalah proses jual beli produk atau jasa yang dilakukan secara online melalui internet. E-commerce mencakup berbagai aktivitas seperti penjualan langsung antara penjual dan pembeli, pembelian produk melalui website atau aplikasi, pembayaran online, serta pengiriman barang melalui jasa kurir. E-commerce dapat dilakukan oleh perusahaan besar, usaha kecil, atau bahkan individu yang ingin memasarkan produk atau jasa mereka secara online. Terdapat 8 fitur unik teknologi e-commerce, yaitu ubiquity, yang artinya tersedia masif dan mudah ditemui, global reach, yang artinya mencapai pasar global, universal standards, yang artinya standar lebih umum, information richness, yang artinya keragaman informasi, interactivity atau interaktif, information density atau kedalaman informasi, personalization atau customization yang artinya custom, sosial teknologi atau teknologi sosial. Terdapat beberapa tipe e-commerce yang dibagi berdasarkan konektivitas pasar, yaitu yang pertama business to consumer, yang kedua business to business, yang ketiga consumer to consumer, yang keempat social e-commerce, yang kelima mobile e-commerce, yang keenam local e-commerce. Terdapat 8 kunci model bisnis e-commerce. Yang pertama, value proposition. Yang kedua, revenue model. Yang ketiga, market opportunity. Yang keempat, competitive environment. Yang kelima, competitive advantage. Yang keenam, market strategy. Yang ketujuh, organizational development. Dan yang terakhir, management team. Topik yang keenam yaitu etika dunia cyber. Etika bermedia sosial. Think yang terdiri dari true, helpful, illegal, necessary, and kind dapat digunakan sebagai prinsip dasar dalam menggunakan media sosial dengan cerdas. True, yaitu banyak informasi yang beredar merupakan hoax atau sudah disunting oleh banyak tangan. Kita harus mampu menelaah isi media sosial. Kita juga sebaiknya tidak mudah menerima permintaan pertemanan dari orang-orang yang tidak dikenal, bahkan ketika memiliki mutual friend. Yang kedua, helpful. Teknologi hendaknya digunakan untuk kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain. Ketika mengunggah sebuah informasi, foto, atau video, pikirkan apakah materi tersebut bermanfaat dan mungkin dapat menolong teman dan keluarga kita yang menerimanya. Lalu, ilegal. Ketika kita akan memuat atau membagi tulisan atau foto, kita harus menyadari adanya hak cipta. Maka dari itu, biasakan untuk menuliskan sumber materi yang diunggah ke media sosial dan minta izin di media sosial dengan cara menulis komentar atau mengirimkan pesan pribadi. Kemudian ada necessary. Kita biasanya memiliki kecenderungan berbagi semua hal di media sosial. Namun, perlu diingat bahwa apapun yang diunggah ke media sosial akan tetap berada di sana. Jejak digital akan selalu tercatat dan dapat ditelusuri dengan mudah. Yang terakhir yaitu kind. Hal utama yang penting untuk diingat adalah selalu mengunggah hal-hal yang tidak jahat.
Penting untuk saling menghormati dan menghargai keberadaan netizen lain. Lalu ada 5 panduan dasar menggunakan media sosial. Yang pertama yaitu menjaga privasi, kedua yaitu menjaga keamanan akun, yang ketiga menghindari hoax, yang keempat menyebarkan hal yang positif, dan yang terakhir gunakan seperlunya. 6 hal yang pantang dilakukan di media sosial. Yang pertama memulai konflik, 2 curhat masalah pribadi, 3 mengejek orang lain dan menyebut namanya. 4. Mengejekkan orang lain tanpa menjelekan orang lain tanpa menyebut nama. Yang kelima, berbagi foto pesta gila-gilaan. Dan yang keenam, bersikap terlalu ekstrem. Topik yang terakhir yaitu aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Aturan tentang informasi dan transaksi elektronik diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008. Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Menurut Pasal 4, pemanfaatan teknologi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk 1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. 2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. 4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Yang kelima, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi. Cakupan materi dari UU ITE. Pasal 5 dan 6 UU ITE mengatur pengakuan informasi dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Lalu pengakuan atas tanda tangan elektronik yang diatur dalam pasal 11 dan 12 UU ITE. Lalu ada penyelenggaraan sertifikat elektronik yang diatur dalam pasal 13 dan 14. Lalu penyelenggaraan sistem elektronik yang diatur dalam pasal 15 dan 16. Nama domain yang diatur dalam pasal 23 dan 24. Hak kekayaan intelektual dan perlindungan hak pribadi yang diatur dalam pasal 25 dan 26. Lalu yang terakhir ada perbuatan yang dilarang atau cybercrime serta ketentuan pidananya yang diatur dalam pasal 27 sampai 37 UU ITE. Perbuatan yang dilarang atau cybercrime mencakup asusila, perjudian, penghinaan, dan pemerasan yang diatur dalam pasal 27. Selanjutnya yaitu berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan yang diatur dalam pasal 28. Ancaman kekerasan dan menakut-nakuti yang diatur dalam pasal 29. Akses komputer pihak lain tanpa izin yang diatur dalam pasal 30. Penyadapan, perubahan, dan penghilangan informasi yang diatur dalam pasal 31. Lalu pemindahan, perusakan, dan membuka informasi rahasia yang diatur dalam pasal 32. Lalu virus membuat sistem tidak bekerja yang diatur dalam pasal 33. Dan yang terakhir, menjadikan seolah dokumen otentik yang diatur dalam pasal 35. Demikian presentasi hasil resum materi literasi digital dan kemanusiaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.